A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang mendapatkan undangan izin masuk, izin ketemu oleh seseorang yang dia cintai, yang dia idam-idamkan, pada saat itu apa yang dirasakan oleh diri Anda yang begitu besar keinginan untuk ketemu, bertatap muka dengan orang tersebut, lama Anda pikirkan, lama keinginan ini Anda pendam. Ya Allah, kapan saya bisa ketemu dengan orang itu? Tiba-tiba udah sekian lama orang itu manggil, dia dipanggil. Allahu Akbar. Kan gembira Anda, senang sekali Anda pada saat itu. Ini sesuatu hal yang selalu saya nanti-nantikan. Maka pada kondisi seperti ini seorang hamba, seseorang pasti akan berada pada dua kondisi. Pasti fi halatin, antara kondisi gembira, senang, kemudian kondisi takut, raja sama khauf. Ada ketakutan. Kenapa? Dia merasa takut. Ada rasa takut muncul di dalam diri orang ini ketika dia melihat sisi luarannya, ketika dia melihat sisi lahirnya. Ya Allah, saya ini orang yang penuh dengan kekurangan, gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa. Uang gak punya, kan seperti itu. Uang gak punya. Gak ada sesuatu hal yang berharga. Gak ada. Dia takut kalau seandainya orang yang dia cintai, yang mau dia temui, ternyata tidak sanggup dia bahagiakan. Ini yang dia takutkan. Jangan sampai ternyata keberadaan dia di dekat orang yang dia cintai tersebut malah memberikan penderitaan kepada orang itu. Ini yang dia pikirkan, kelemahannya, kekurangannya. Begitu seorang hamba dengan Tuhannya, Tuhan memanggil, menyuruh untuk datang. Dia sambut panggilan labbaik. Tapi ketika dia melihat diri dia, kembali kepada diri dia, dia mengoreksi, dia memeriksa. Siapa diri saya? Layak tidak saya ketemu dengan Allah? Memang benar, besar keinginan untuk ketemu dengan Allah, untuk berjumpa dengan Allah, besar. Tapi ketika dia melihat dirinya, ya Allah, apa sih yang saya punya? Apakah saya ini bisa terus berada pada kondisi menghamba atau tidak? Apakah saya ini bisa lalai atau tidak? Apakah saya itu bisa membahagiakan Allah atau tidak? Seperti itu seorang hamba. Khaufun, dia takut bisa tergelincir. Ketakutan ini yang terus muncul dalam diri seorang hamba. Hamba yang sebenar-benar hamba, kekasih Allah itu seperti itu, kondisi ini yang mereka miliki. Makanya kan Anda bisa lihat dalam doa, dalam munajat rintihan mereka, kok bisa kan mereka seperti itu? Kenapa? Karena sisi khaufunnya yang muncul, membayangkan dirinya yang tidak sanggup melaksanakan ibadah dengan sebenar-benarnya.
ada raja. Makanya dia tahu bahwa Allah tidak mengharap apa-apa. Enggak, yang penting kamu aja yang datang. Walaupun kamu punya kekurangan, walaupun kamu itu miskin, gak punya apa-apa, gak peduli, bukan itu yang saya inginkan dari kamu, bukan. Yang penting kamu datang aja di sini. Kan kita begitu sama orang tua kita. Saya udah sering mengulang-ulang ini sama Anda. Udah sering di ceramah saya sampaikan ini. Kenapa? Ini tidak lain untuk menggugah, mengetuk pintu kita. Sadar, datang saja, udah datang, penuhi panggilan Allah. Datang. Lihat dirimu, besar gak kerinduanmu, itu saja. Ada gak keinginan untuk dekat sama Allah? Udah langkahkan saja kakimu. Satu langkahmu. Allah bilang apa? Kan di dalam hadis qudsi itu Allah bilang, idza taqarraba, apabila seorang hamba itu, idza taqarraba al-'abdu, ketika hamba itu datang mendekati diriku, shibran, satu langkah dia datang kepadaku, satu langkah saja dia datang. Allah bilang apa? Taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka saya akan datang kepadanya berpuluh-puluh langkah. Allah yang datang. Kalau dia datang dengan yamshi, saya datang dengan berlari. Dia datang berjalan, saya datang berlari. Aku yang akan jemput dia. Itu kata Allah. Kenapa? Kerinduan lebih besar dari sisi Allah. Kekasih. Namanya saja kan kekasih. Allah itu pencinta. Dan sifat cinta, sifat kasih sayang, sifat rahmat itu menyatu di dalam diri Allah. Makanya dikatakan gini, jangan tanya sifat cinta dari Allah, jangan tanya sifat kasih sayang Allah, jangan tanyakan itu. Itu udah pasti. Jangan tanya cinta dari Laila. Laila pasti punya cinta, ada itu cinta. Yang perlu dipertanyakan siapa? Dari Majnunnya. Laila itu kan posisinya berada di atas. Allah itu selalu berada di atas, sudah pasti, positif terus. Yang perlu dipertanyakan ini yang ada di bawah. Hamba kita yang selalu berada dalam kondisi ghaflah, lalai dengan berbagai macam kesibukan dunia. Di sana menanti, muntazar, di sana menanti, menunggu. Sedangkan kita di sini kan susah untuk memikirkan Tuhan kita, susah untuk memikirkan kekasih kita. Kenapa? Karena ada kesibukan yang mengganggu. Ada anak, ada istri, ada pekerjaan, ada ini, banyak yang mau kita penuhi. Seperti itu. Makanya Allah bilang, udah datang saja, penuhi panggilan. Ada nggak cinta itu, keinginan untuk ketemu sama Allah? Kalau udah ada itu, Masya Allah, itu modal besar bagi kita, modal besar itu, modal besar. Makanya ada seorang sahabat Nabi yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu rindu benar sama kamu, saya itu mencintai kamu, ya Rasulullah, benar sangat mencintai kamu. Saya itu kalau satu hari saja, nggak usah sehari, sejam saja saya nggak bisa memandang wajahmu, Allahu Akbar. Hidup saya nggak karuan ya Rasulullah. Makanya saya itu selalu ingin melihat wajahmu, rindu benar, saya ingin melihat wajahmu, walaupun hanya sesaat. Masya Allah, hilang seluruh derita. Itu kata sahabat. Lalu apa yang membuatmu datang mengadu ini? Katanya begini, ya Rasulullah, kalau di dunia ini saya kalau cinta, kalau saya rindu sama kamu, pengen menatap wajahmu, gampang, saya bisa datang. Walaupun saya tinggal jauh, tapi oke, saya bisa datang ke sini dan melihat wajahmu. Tapi yang saya pikirkan itu, bagaimana nantinya ya Rasulullah? Apakah saya masih bisa bersama-sama denganmu atau tidak ya Rasulullah? Maksudnya gimana? Begini ya Rasulullah, saya ini kan manusia biasa, gak punya amalan yang bagus, gak punya amalan-amalan yang hebat ya Rasulullah. Terkadang tahajudnya saja bolong-bolong, puasanya juga terkadang sering, puasa Senin Kemisnya juga, puasa sunnahnya juga terkadang
itu ya Rasulullah, khusyuknya aja Masya Allah jauh ya Rasulullah. Jadi makamnya saya itu terlalu rendah, sedangkan makammu derajatmu luar biasa. Bagaimana diri saya yang rendah ini bisa bersama-sama denganmu di sana? Surga saya, kalau seandainya saya masuk surga ya Rasulullah, surga saya kan pasti surganya di bawah, level bawah, ya level kaki 5 gitu ya Rasulullah. Sedangkan kamu itu levelnya VIP, bintang 5, saya bintangnya bintang melati ya Rasulullah. Oh gitu ya, iya. Kata Nabi, kamu cinta gak sama saya? Benar cinta ya Rasulullah. Udah, itu modal. Karena apa? Kata Rasulullah, setiap orang yang dicintai, dia pasti akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Itu modal kita. Lihat, walaupun kemudian amalan kita tidak seperti orang yang kita cintai, bukan karena kita tidak mau, tapi memang kita nggak bisa. Itu ini harus diperhatikan. Bukan kita gak mau, kita mau, tapi terkadang banyak hambatan, ada kesibukan yang mengganggu kita. Harus ada kerjaan, ya kita kan PNS, kita ini kan pekerja swasta, harus bangun pagi, nggak bisa lagi baca doa, nggak bisa wiridan, nggak bisa salawatan, nggak bisa pergi ke majelis ilmu, majelis ini, sibuklah. Sedangkan hati ini pingin wiridan, pingin tahajud, tapi ya Allah, udah capek, pulang udah jam 5, belum lagi macet, capek, nggak bisa ya Rasulullah. Tapi cinta benar sama kamu, nggak bisa ya Allah, tapi cinta benar sama kamu. Allah bilang, ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu punya keinginan untuk dekat sama Allah. Lalu gimana caranya? Ya udah, amalan-amalan duniamu, pekerjaan duniamu, jadikan itu media wasilah untuk dekat sama saya, itu saja. Nggak usah seperti yang lain-lain. Oke, yang lain punya cara yang berbeda untuk dekat sama saya, karena memang kondisi mereka mengharuskan mereka untuk melakukan itu. Orang yang bukan PNS, orang yang nggak kerjaan kantoran, oke, dia punya waktu luang, dia bisa dekat dengan cara yang berbeda dengan saya. Orang yang punya harta bisa dekat dengan saya dengan hartanya. Kamu nggak usah ngikutin mereka sehingga kamu selalu berpikir ngeluh, ya Allah, saya ingin dekat dengan kamu dari harta. Gak bisa, bukan di situ diri kamu. Lihat diri kamu, potensi kamu di mana, apa yang bisa kamu persembahkan kepada saya. Itu. Jadi gimana caranya? Ya udah, dekatin saya dengan pekerjaan dunia. Itu bukan pekerjaan dunia. Ketika kamu niatkan itu untukku, maka itu ibadahmu untuk saya. Bisa saja kamu dekat kepada saya melalui itu. Kamu kerja di mana? Saya perawat. Saya kerja di rumah sakit. Saya guru. Ya udah, ikhlaskan dirimu. Lakukan semuanya karena Allah. Ketika kamu bangun pagi, ketika kamu mandi, ketika kamu berpakaian, ketika kamu melangkahkan kakimu keluar rumah menuju ke pekerjaanmu, lakukan semuanya karena Allah. Langkah kakimu sebagai proses, satu demi satu kakimu engkau langkahkan, seakan-akan engkau ingin ketemu aku. Kamu bayangkan saja bahwa yang kamu sedang datangi di kantor itu aku. Kamu ingin ketemu dengan diriku. Di semua pekerjaan di mana saja kamu kerja sebagai penjual, kamu kerja sebagai pedagang, kamu kerja sebagai kerja Grab, kerja ojek, kerja apa, semua lakukan karena aku. Semua adalah proses mi'rajmu menuju kepada aku. Kata Allah, aku hitung itu. Makanya ketika engkau melayani orang yang datang kepada kamu,
ini siapa? Yang datang itu Allah. Senyum kamu, Masya Allah. Allah yang datang minta diurusin KTP, Masya Allah. Kamu layanin dengan muka berseri-seri, senyum kamu, Masya Allah. Allah yang datang. Kan begitu. Gembira, Allah gembira. Karena apa? Karena yang datang ini tampilanku, kata Allah. Memang bukan aku, tapi tampilanku, manifestasiku, diriku yang ada di sana. Wa nafakhtu fihi min ruhi, ruhku yang ada di sana. Akulah yang datang kepadamu, akulah yang sedang menengokmu, yang minta untuk diurusin KTP, yang engkau antar misalnya, ya di Grab, ojek, siapa yang kau antar? Allah yang kau antar. Kamu bawa orang itu sampai ke tujuan, seakan-akan yang sedang engkau bonceng itu siapa? Allah. Seakan-akan tampilannya Tuhan engkau antar dengan selamat, engkau layani dengan benar gitu. Masya Allah, ceria kamu, semangat, bukan marah-marah, bukan muka masam. Waduh, gimana mau dekat dengan Allah, kemudian selalu mikirin pengen dekat sama Allah. Tapi ketika tampilannya Allah yang datang, hamba-hamba Allah yang datang dengan muka masam, marah-marah, tunggu dulu, asyik dengan kegiatan, asyik dengan HP-nya, nggak dilayanin. Ya nggak benar. Kamu sebagai seorang perawat, ya udah nggak ada rasa capek. Kenapa nggak ada rasa capek? Allah yang mau datang. Allah Akbar, gembira kamu, kekasih kamu mau datang, mau ketemu dengan kamu, nggak gembira kamu? Kan begitu. Ini yang penting, ini pikiran kita, bentukannya di sini khayal kita, ini yang harus benar-benar kita perbaiki. Dan kemudian kita pikirkan, kita munculkan itu di alam pikir kita, kemudian kita manifestasikan, aplikasikan itu dalam amal-amal perbuatan kita. Kita bayangkan ini Allah, istrimu, anakmu, keluargamu, siapa saja. Kemudian kamu aplikasikan pelayanan kamu yang terbaik kepada orang-orang sekitarmu. Enggak marah-marah sama anakmu, enggak marah-marah sama suamimu, sama istrimu, enggak. Kenapa? Karena Allah itu kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berarti kalau Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, masa dirimu yang cinta sama Allah kok gitu sikapnya, marah-marah? Di mana sifat tuh? Sifat orang yang kamu kasih. Kan kekasih dengan yang dikasihi itu kan satu, kan begitu. Asyik wa ma'asyuk itu wahid. Udah nyatu dia, udah nyatu. Seakan-akan gak lagi dipisahkan. Itu. Jadi terrealisasikan dalam kehidupan sehari-hari itu. Makanya dusta kalau ada orang yang cinta sama Allah, yang cinta sama Nabi, kemudian sikapnya bertentangan, jauh benar